Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya, Denny Nadalung. Kali ini saya akan melakukan service maintenance dan tentunya saya akan review sedikit untuk reel Seahawk Blast Gold SW5000H. Oke, ini dari teman saya, Bang Suhendi. Saya akan cek dulu reelnya. Untuk Seahawk sendiri saya tidak terlalu banyak tahu, jadi langsung saja saya akan bongkar nanti untuk mengetahui bagian dalam daripada reel Seahawk Blast Gold ini. Oke, pembungkusnya bagus sekali. Baik, saya akan tunjukkan dulu spesifikasi yang tertera di sini. Oke, jadi Blast Gold ini size 5000. Berikut ini spesifikasinya. Luar biasa sekali, di sini lengkap dengan max drag di sini 18 kilo. Besar sekali menurut saya. Luar biasa ini, mengalahkan Shimano Stella 6000 dia. Kemudian 10 SSBB, kemungkinan ini adalah stainless steel. Kemudian rasionya 6,2, ini masuk ke kategori XG. Kemudian ini spesifikasinya. Oke, silahkan dibaca. Kemudian Infinity one way clutch, kemudian power drive gear, saltwater protection 360 derajat. Jadi ini secara keseluruhan terlindungi. Oke, kita lewati saja spesifikasinya, karena spesifikasi adalah sebuah tulisan yang bisa dibuat apa saja. Mau dibuat ini bahannya dari meteor sekalipun, kalau hanya sekedar tulisan saya rasa itu sah-sah saja dan tidak masalah. Yang penting adalah pemakainya itu sendiri, dan apa yang ditulis itu harusnya sesuai dengan yang ada di dalam reel ini. Baik, handle dia bukan one piece, tapi dia engselnya tidak bergerak, jadi dia lengket seperti ini. Oke, saya akan coba buka dulu handle-nya. Oke, di sini ada bearing dan bushing. Jadi bukan keduanya bearing di sini. Selanjutnya ke bagian spool. Saya akan perdengarkan klikernya dulu. Oke, lumayan keren. Bersaing suaranya dengan motor yang lewat. Oke, karena tempat tinggal saya ini di pinggir jalan raya. Saya akan buka drag washernya. Oke, di sini drag washer sudah carbon tex. Oke, di sini ada dua bearing sebagai alas spool. Jadi memang beberapa reel, sebut saja seperti ATC, kemudian G-Tech, Kamikaze, memang biasanya menumpuk bearing yang banyak sekali. Saya kurang tahu apa manfaat dari sebuah reel yang banyak bearing, karena pada umumnya reel dengan 5-7 bearing saja itu sudah sangat lebih dari cukup. Terlebih lagi di bagian alas spool ini seharusnya 1 bearing saja sudah cukup, dan di sini 2. Bayangkan kalau di sini yang paling rentan kena air,
kemudian tiba-tiba macet dan harus ganti 2 bearing di bagian ini. Satu bearing harganya 60.000, itu sudah 120.000. Jadi banyak bearing bukan berarti sebuah benefit. Di rotor nutnya ataupun di bagian baut rotor ini ada bearingnya juga, jadi full bearing di sini. Oke, selanjutnya saya akan buka semua komponen rotor beserta line roller. Baik sobat mancing mania, di bagian rotor saya rasa di sini sudah cukup memadai, jadi tidak ada yang bisa dicacat untuk Seahawk Blast Gold di bagian rotor. Bahan rotornya metal, kemudian bail arm metal juga, spring guide sudah full besi, lever trip besi, line roller juga sudah bearing. Jadi untuk bagian rotor saya rasa sudah tidak ada masalah untuk Blast Gold ini. Kemudian untuk desain, komponen, dan sistem kerja, jika saya lihat di bagian rotor ini, dia mirip seperti G-Tech, ATC, Kamikaze, dan beberapa reel yang tipenya mirip-mirip seperti ini. Saya kurang tahu sebenarnya desain itu berasal dari mana, tapi sangat banyak sekali yang reel yang meniru desain seperti ini, termasuk Sinite, kemudian beberapa reel lainnya yang memiliki desain yang sangat mirip. Oke, di sini terlihat sama seperti ATC dia. Di pengaturan one way tidak ada covernya, jadi dia langsung terbuka seperti ini. Oke, langsung saya akan buka dulu. Baik sobat mancing mania, sudah saya bongkar secara keseluruhan. Sebelum saya review, saya akan membersihkan dulu. Oke, kemarin jadi di grup ada postingan bahwa jangan membersihkan reel menggunakan bensin karena dia bisa merusak reel. Oke, perlu diketahui selama saya melakukan service maintenance reel, saya selalu menggunakan bensin untuk membersihkan reel. Tapi di sini perlu dicatat, membersihkan beda dengan merendam. Jadi jangan sekali-kali merendam semua komponen reel di dalam bensin, karena tidak semua komponen tahan dengan bensin. Begitu juga sebaliknya, tidak semua komponen akan selalu rusak jika terkena bensin. Saya selalu menggarisbawahi bahwa hindari komponen berbahan plastik dan karet terkena bensin, karena dia akan menyebabkan kerusakan ataupun molor dia kalau untuk yang berbahan karet. Sedangkan untuk berbahan plastik ada beberapa jenis plastik yang tidak tahan dengan bensin. Tapi jangan khawatir, untuk plastik-plastik yang terdapat di reel itu sebagian besar tahan dia dengan bensin, karena bensin dia tidak sekeras yang Anda bayangkan. Ketika digunakan untuk mencuci dia langsung meleleh. Anda pernah lihat penjual bensin yang memasukkan bensinnya di dalam botol aqua. Botol aqua kan bahannya plastik, itu dia tidak apa-apa. Kemudian ini juga bahannya plastik, ini sudah bertahun-tahun saya pakai, ini tidak apa-apa. Kemudian ini sikat gigi, ini saya rendam juga sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali sikat gigi ini saya pakai, dia juga tidak apa-apa. Dan kebetulan saat ini bensin langka di tempat saya, jadi saya menggunakan Pertamax dia. Kemudian cara membersihkan, nah ini yang jarang saya posting. Pernah di beberapa review saya langsung memvideokan pada saat pembersihan. Jadi
seperti ini, gunakan wadah. Oke, ini saya akan ganti dulu dengan Pertamax yang baru. Baik, ini sudah saya siapkan. Jadi apabila Anda membersihkan ini, kemudian ini Anda rendam, saya pastikan lama-kelamaan reel Anda akan bermasalah. Jadi cara saya membersihkan seperti ini. Gunakan kuas kecil. Oke, kuasnya yang dicelup seperti ini. Kuasnya yang dicelup. Kemudian pastikan sesedikit mungkin bensin tersebut digunakan untuk membersihkan. Jadi jangan disiram-siram dia. Oke, seperti ini. Oke, sudah cukup. Kemudian hal yang paling penting, sebisa mungkin Anda melakukan pengeringan ataupun mengeringkan bekas bensin ini secara maksimal. Oke, jadi kuncinya dia benar-benar kering. Atau Anda bisa menggunakan kompresor untuk melakukan pengeringan sehingga dia maksimal. Oke, bisa kita ulangi lagi. Oke. Jadi dia sangat sedikit sekali bensin yang digunakan, sehingga dia tidak akan meluber kemana-mana ke area bodi yang kena cat. Kemudian apabila ada komponen yang terbuat dari plastik, karet, itu di remove dulu atau dilepas dulu. Oke, di sini saya biasanya menggunakan kompresor untuk membersihkan sisa daripada bensin ini. Baik, di sini saya gunakan kompresor untuk membersihkan sisa bensinnya. Kemudian finishing dengan tisu lagi, sehingga benar-benar tidak ada sisa bensin ataupun cairan pembersih yang kita gunakan untuk membersihkan bagian body reel. Oke, di sini masih ada sisa. Jadi pastikan benar-benar bersih. Maka dari itu saya sering biasanya melakukan skip pada saat membersihkan, karena ini memerlukan proses yang panjang dia. Jadi kita benar-benar bersihkan, kemudian lap dengan tisu hingga tidak ada sedikit pun sisa dari cairan pembersih yang kita gunakan. Meskipun cairan pembersihnya itu bensin, solar, Pertamax, dan lain sebagainya. Oke. Kalau ada yang bilang jangan pakai bensin, gunakan sabun saja, terserah, itu tidak masalah, karena saya tidak pernah mempermasalahkan cairan apa yang digunakan untuk membersihkan, karena tujuannya kita sama-sama mencari ataupun mencapai tujuan supaya body reel ini bersih dia, seperti ini. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini dia akan aman dia. Selanjutnya bagian gear, ini prosesnya sama. Jadi sikat giginya saya celup dengan cairan pembersih dengan bensin tadi, kemudian digosok-gosok seperti ini. Kemudian kita bersihkan dengan kompresor ya. Setelah itu kita finishing lagi dengan tisu.
Dan hasilnya dia seperti ini. Dia menjadi bersih sekali. Oke sobat mancing mania, jadi seperti itu sekilas cara saya membersihkan part-part yang ada di reel servisan saya. Jadi tidak semua dicuci menggunakan cairan pencuci untuk reel ini. Jadi terkadang kalau seperti reel-reel high end di mana dia grease-nya sangat sedikit sekali, di sana saya cukup menggunakan tisu saja untuk membersihkan reel tersebut. Misalnya Stella dia tidak perlu menggunakan bensin karena dia biasanya di dalamnya sangat-sangat bersih sekali. Jadi kita cukup membersihkan grease-grease yang sangat sedikit dengan tisu saja, itu sudah cukup dia. Oke, sisanya saya akan sulap saja sehingga menjadi bersih seluruhnya. Baik sobat mancing mania, jadi satu kali jentikan jari ini sudah bersih semua. Saya akan perlihatkan sekali lagi. Jadi ini dia hasilnya. Jadi tidak ada yang dikatakan sisa residu. Kemudian kemarin ada yang posting di grup, jangan sekali-sekali membersihkan menggunakan bensin karena akan merusak reel Anda. Di sini saya tekankan sekali lagi, saya sudah menggunakan bensin sejak lama, tapi dengan cara dan teknik yang benar. Jangan direndam, jangan disiram, tapi gunakan secukupnya. Kalau memang bensin merusak metal, tentu saja bensin-bensin yang ada di tangki motor Anda itu akan membolongi atau melubangi tangki motor tersebut kalau memang bensin begitu keras. Selain bensin juga bisa menggunakan cleaner seperti ini, tapi ini jarang saya gunakan karena saya merasa justru ini lebih keras daripada bensin. Biasanya saya hanya menggunakan untuk membersihkan bagian pinion gear di bagian dalam. Jadi cukup disemprot sedikit, dia langsung membersihkan semua kotoran yang ada di dalam pinion gear, itu saja. Jadi ini fungsinya sama seperti di greaser dia membersihkan grease, kotoran. Ini bahasa Inggrisnya saya tidak terlalu banyak tahu artinya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk masalah pembersihan reel. Kita lanjutkan ke pembahasan untuk Seahawk Blast Ghoul ini. Di sini justru saya menemukan gearnya bisa dibilang lebih tebal. Oke. Jika dibandingkan dengan G-Tech, kemudian ATC. Oke, geriginya juga besar-besar di sini. Dan di sini dia terlihat ditempel, tapi dia tidak seperti G-Tech yang sambungannya kelihatan. Kemudian dia menumpuk banyak bearing seperti biasa, sehingga putarannya dia cukup semut dan halus sekali. Kemudian dari sisi harga, Seahawk Blast Ghoul ini berada di kisaran harga 1,6 juta hingga 1,7 juta. Saya rasa ini tidak over budget dan sesuai dengan harganya di kisaran harga di bawah 2 juta. Kemudian benefit yang kita dapatkan untuk harga segitu, dia full metal body, jadi dia sangat kokoh sekali. Kemudian komponen drag washer sudah oke, kemudian komponen di rotor juga tidak masalah, dan gear ini sedikit lebih tebal saya lihat daripada reel kebanyakan seperti G-Tech, ATC, kemudian Kamikaze dan lain-lainnya. Saya rasa tidak masalah. Oke, kemudian untuk Seahawk Blast Ghoul ini juga bisa menjadi koleksi Anda apabila Anda suka dengan Seahawk. Oke, dari desainnya, kemudian dari komponen beserta budget yang tidak terlalu over menurut saya. Baik, saya akan satukan kembali. Untuk kali ini saya tidak rekam untuk pemasangan karena banyak sekali reel yang sama seperti ini. Jadi nanti cek saja di Kamikaze, kemudian di ATC, di G-Tech, dia mirip-mirip cara pasangnya seperti ini. Oke. Jadi langsung saya akan sulap saja supaya kembali ke posisi semula. Baik sobat mancing mania, jadi demikian saja video yang bisa saya sajikan sebagai sarana informasi
untuk Seahawk Blast Gold ini. Jadi dari desain memang keren sekali. Kemudian full metal body dan gearnya sedikit lebih besar daripada gear kebanyakan reel yang modelnya mirip-mirip, sebut saja G-Tech, ATC, Kamikaze, dan reel-reel yang lainnya. Kemudian harganya ini juga tidak terlalu mahal, jadi masih berada di kisaran harga 1,5 juta dan masih di bawah 2 juta. Jadi apabila Anda ingin memiliki Seahawk Blast Gold ini sebagai koleksi Anda, saya rasa tidak masalah dan ini ada benefitnya. Baik, jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Saya Denny Nakdalung, sekian dan terima kasih.